berbeda sedikit nih. Jangan-jangan bener ada. Jangan-jangan nih, ya kan? Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang. Karena memang 2020 tidak naik ke penyidikan. Kasus ini maksudnya belum dipersidangkan ya, belum dinaikkan ke sidang. Naik penyidikan. Naik penyidikan. Oke, baik. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum ekspos yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu ini informasinya Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Pokoknya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Setahu saya dari cerita-cerita. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik. Nah, sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tapi terlepas dari itu, justru dengan dibuka di fakta persidangan, itu semua akan terang. Karena apa? Sidangnya terbuka, pembuktiannya akan dibelejetin semua satu-satu tuh. Ya kan, akan dilihat apa sih yang sebetulnya dituduhkan itu benar apa enggak. Yang dibilang katanya ada perintah untuk merendam handphone, betul apa enggak? Katanya ada apa namanya itu kaitan dengan pemberian suap, betul apa enggak? Atau jangan-jangan dalam persidangan nanti justru akan dibuka lebih jauh lagi. Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap ini. Nah, ini yang lebih menarik. Dan kita pengen nunggu itu. Ya, intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang di balik revisi Undang-Undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua gitu kan. Nggak usah cuci tangan lah. Iya. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Iya kan. Nah, kembali lagi kepada permasalahan Hasto ini kan, ya saya pikir kemarin kan juga diserang kenapa penyidik buru-buru gitu kan, melimpah. Ya saya pikir nggak ada yang namanya buru-buru ya. Kalau buru-buru kan malah merugikan penyidik. Ya buru-buru malah merugikan jaksa penuntut umum yang akan bersidang. Ya buru-buru malah menguntungkan Hasto. Wah ini berkasnya belum lengkap, ini berkasnya banyak bolongnya. Ya kan, kenapa sih? Ini kan tadi walaupun ketika tuduhan-tuduhan ke penyidik ya, emang oke lah, penyidik begini-gini. Tetapi ingat, penyidik kan juga ada yang mensupervisi, itu jaksa. Kan penyidik nggak bertarung di pengadilan. Ya jaksa itu kan bukan sekedar dia hanya menerima makanan jadi ya. Tapi kan kalau di KPK kita tahu sendiri dari awal dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya, sudah koordinasi dengan penyidik ya, apa aja yang bolong-bolong. Sehingga kemudian ketika jaksa mengatakan ini sudah lengkap dan mereka siap untuk menyidangkan, artinya bukti-bukti sudah kuat, unsur-unsur semua sudah terpenuhi dan yakin ya untuk bertarung di sidang. Karena bagi saya kalau memang Hasto berani ya bertarungnya di sidang gitu kan. Dan tadi sudah dikatakan menambah jumlah pengacara kan nggak masalah. Jokowi menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan
yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalian isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya.